berani banget. Kayak turret semua dilibas aja sama dia. Hayabusa. Hayabusa. Karina. Oke. Karina menteng tetap ya. Karina defense Karina harusnya. defense. Yes, Harus sih. yes. Karina defense karena jarang lah. Sempat di group set ada memang Karina dengan attack item tapi gak maksimal. Iya, itu Tumbangan di tangan Eudora. betul. Itu udah langsung dia udah kelihatan dari awalnya Waduh. jadi ngebawa Oke. item-item yang bukan defensif langsung dipanis habis-habisan tapi wow, Hilda bersama dengan Valentina. Oh. Ini tabrak semua sih dari Eko. Dan jangan lupa ya, dari Hildanya di sini bukan berarti bahwa dia akan mengganggu ke purple buff dari Arkehosis. Oh, berarti Tapi ini bakal Hildanya bakal di gold lane. Dia bakal nge-babysit Benny Cutie. Dan ini draft yang dipakai oleh Eko kemarin dipertontonkan waktu lawan Blacklist di game yang pertama. Oke. Mereka dapetin poin kemenangan kenapa? Lawannya Digi. Diginya lempar bom dalam rumput gak apa-apa. Dimakan dengan Hildanya. Dan bahkan Hildanya yang mukul balik. Tapi posisinya sekarang kalau misalnya mereka bawa Digi, mereka harus udah mulai mainin poke damage-nya nih di awal. Oke, ada Brody ya. Ada Brody. Ada Brody. Harus maksimalin untuk base damage Brody yang memang cukup besar dari early game. So let's see. Dan mari kita doakan yang terbaik untuk RRQ sih di game yang kedua. Di Best of 5 Series kita tentunya masih ada kesempatan yang cukup luas tentunya untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia, mari kita kumandangkan teman-teman di kolom komentar. Karena ini Best of 5 Series dengan skor 1 sama kemungkinan bisa dimainkan oleh Araki Hoshi di game kita yang kedua. Malah aku merasa aku lebih suka dengan draft seperti ini. Dengan respect yang dibawakan oleh Araki Hoshi. So kita akan melihat seperti apa untuk di game kedua Eko Filipin melawan Araki Hoshi yang sedang dipegang oleh Eko Filipin. 1-0 skornya ya untuk Yes. Eko Filipin Best of 5 Series. Masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan dan draft dari RRQ di game kedua ini oke banget. Dia full hero-nya luas banget dan Albert dengan Karinanya agak sulit ketika Hilda berhadapan dengan Karina dengan emblem jungle-nya bisa dipukul balik pastinya. Ya, tapi ini dia mungkin pola permainan yang memang dipakai oleh Eko kemarin ya. Jadi Hildanya masuk rumput, ambil shieldnya up, dia nabrak buat bom-bom yang ditanam oleh Digi. Ya, dia intinya dia akan nahan terus nih dari alarm bom, nggak boleh sampai kena ke arah marksman-nya yaitu Benny Kitty. Bahkan Skylar pun dipaksa untuk ikut poking damage. Yep. Yes, yes. Sementara kali ini Skylar yang mungkin sudah mulai pemain-pemain Araki Hoshi lah, mereka udah mulai sadar dengan keberadaan pemain-pemain Eko yang selalu memprioritaskan Skylar untuk tumbang terlebih dahulu. Jadi babysit sudah mulai dibawakan oleh Vin juga di area atasnya, sementara R7 mencoba dimukul perlahan oleh pemain-pemain dari Eko. Transport masih memberikan damage tapi kali ini Kaltizi mencoba untuk mengharas ke arah seorang R7 di area bawahnya, masih bisa bertahan tapi harus recall mundur terlebih dahulu. Sementara Albert akan berfokus untuk bertahan dengan adanya pergerakan dari seorang Yawi kali ini. Mencoba untuk mulai main rusuh ke area jungle dari Araki Hoshi. Cukup menarik ya dengan Chow Jungle. Rotasinya akan cepat banget, bahkan Golf Dragon di open langsung. Clay yang menjadi targetnya namun counter. Initiate berhasil dilakukan dan satu yang harus tumbang dari Eko Filipina. First Blood by Infinix berhasil didapatkan oleh Araki Hoshi dengan satu buah Dragon Form yang bisa dibilang dengan dua Wave Dragon dari Kaltizi yang udah di-expect bahkan oleh Clay. Dia langsung flicker mundur. Ya, cukup menarik sebetulnya. Dan di bagian gold lane juga ada poking damage yang terjadi. Ya, Skylar kalian udah mulai dipok Yawi. Mencoba untuk bertahan. Oh, satu bostannya. Yawi kali ini masih bisa bertahan. Ih, keselin banget tuh Hilda. Sayang banget, satu hit lagi namun Turtle kali ini yang terbuka. Black Dragon Form bersama dengan Real World Manipulation masih bisa diamankan oleh Eko, namun R7 tidak mau mundur sepertinya. Bakal dikomit, Petrify dikeluarkan. Sanji kali ini yang menjadi target namun sudah ada Wave Dragon. Langsung di counter attack lagi di dalam turret dan tidak bisa kemana-mana. R7 harus tumbang. Kapan yang cukup cepat dari seorang Yawi kali ini dengan adanya keberadaan dari seorang Hilda yang cukup mengesalkan di area early-nya. Dan Skylar hampir aja bisa bertahan namun ternyata sangat disayangkan dia tumbang juga di tangan seorang Yawi. Tapi Clay sudah memberikan poke damage dengan satu buah Void Crystal, memberikan efek slow. Sementara untuk dari itemnya ini masih berarah oke dari seorang Benny Kitty udah jadi Coruscant Strike. Ya, dan juga untuk Yawinya ya, kalau kita highlight dia adalah dia punya tabut dan juga sudah punya Phantom Armor. Jadi untuk damage yang bakal diberikan oleh Skylar setidaknya direduksi dengan cukup besar nantinya. Jadi Hildanya ini masih bebas untuk bergerak kemanapun juga dan bahkan dari emblem yang diambil oleh Yawi, dia punya Concussive Blast. Tapi yang diambil di sana itu adalah Magic Defense dan juga Magic Defense. Oke, Skylar bakal coba kayaknya bakal ngambil tabungan dulu nih kalau di area atasnya. Sementara Yawi bakal sedikit tarik ulur terlebih dahulu melihat bergerak dari pemain Araki Hoshi yang cukup ramai di area atasnya.
Ya lumayan sebenarnya dengan plating beberapa gold. Dan ya ini memang konsep adanya Digi. Memaksa untuk platingan gold dari turret pertama itu menjadi prioritas utamanya. Walaupun ya nggak boleh terlalu overcommit juga mengingat defensif. Ada Hilda yang selalu makan alarm bomb, ini mengganggu banget untuk Digi. Ya, Hildanya ya yang jadi fokus utama di area atas gitu loh. Karena yang ke babysit yang tadinya kita bilang Digi dengan Marksman siapapun juga bisa cepat jadinya. Ini ketahan dan dari goalnya, goal game yang Eko yang jauh lebih unggul dan RQ berada di posisi pertama untuk pemberian damage per menit dengan total 14 ribuan. Jadi besar sekali sebenarnya damage yang diberikan oleh RQ, tapi kali ini tidak di game yang kedua karena sedikit tertahan. Mereka mau gak mau main defensif agak ngikutin pola dari Eko. Masih ditahan ya, apalagi posisi Skylar yang udah tumbang sekali. Dibandingkan dengan Benecuity yang masih cukup aman kali ini. Sementara Yawi bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Clay yang sudah mulai memberikan informasi kali ini dengan satu buah turtle objektif yang bakal coba untuk di terlebih dahulu dari arah Kyuhoshi. Sementara 4 pemain kali ini sudah mulai terlihat di area mid nih. R7 memberikan informasi ke arah pemain-pemain arah Kyuhoshi dan Albert bakal coba dijaga oleh seorang Yawi. Satu buah Dewa Manipulation oleh seorang Clay. Dan bahkan kali ini dari R7 datang dan reset dari turtle-nya. Bakal coba dipaksa team fight kali ini. Terkena stun, Yawi tumbang sebagai garda depan dari Eko Filipina. R7 datang di timing yang sangat amat tepat dan bahkan dengan penggunaan satu buah Dewa Manipulation dari Clay. Tapi Kaltizi bakal tertarik dengan satu buah reverse time. Dipok begitu saja oleh seorang Skylar dan Turtle Lane. Berhasil diamankan oleh Arkehoshi Bayu Besko. Mulai mengejar kali ini posisi Arkehoshi yang dimana awalnya ketinggalan gold. Walaupun tidak banyak. Tapi kali ini udah mengejar dan sudah mulai dipegang nih dari keunggulan gold. Bahkan top lane pun bisa menjadi objektif selanjutnya. Yap, dan dari item build-nya sekarang Digi, Magic Shoes, ada Enchanted Talisman dalam next itemnya. Karena sudah mulai sakit juga, karena berulang kali kita melihat dari Hilda, dari Yawi ambil alarm bom yang dimiliki oleh Digi. Kali ini stack-stack Digi-nya juga sudah mulai berasa. Dan dia lebih mudah untuk mendapatkan stacknya karena ada yang ngebadarin pastinya dari tim Eko. Dan untuk jungler Chow ya, tadi mungkin tadi Groknya bisa jadi jungler juga kemarin dibawakan ya. Iya. Tapi ini Chow sebagai jungler berarti tidak ada inisiasi lebih misalnya, jadi harus lebih mengejutkan juga untuk RPC karena tiap kali ada bukaan yang dilakukan, dia harus datang dari depan atau dari rumput. Oke, sementara dengan tidak adanya ngebawa ini ya, ngebawa Chow jungler, berarti kita kan nggak akan ngelihat dengan ada inisiasi kejutan yang biasa kita lihat dari Yawi. Jadi pergerakan dari Kortizi harusnya bisa diperkirakan oleh pemain dari Arkehoshi dan Yawi. Masih terlihat tentunya di area atas, sudah mulai dipok kali ini bakal coba dikejar Albert. Hanya ngatur sedikit tempo permainan aja, setidaknya Yawinya ketahuan nih di area atas sendirian. Dan harus berhati-hati tentunya dari seorang R7 di area bawah. Dan RRQ terlihat lebih objektif nih di game keduanya. Yep. Mereka lebih mementingkan turret ataupun dia mementingkan jungle-jungle lawan. Walaupun hanya satu demi satu yang dicuri, nggak banyak memang. Tapi ini sudah merugikan sekali untuk Eko Filipin. Karena goldnya sudah diungguli namun sekitar 1000. Yep, dan kalau dari posisi ya, positioning sendiri ini di bagian atasnya yang memang selalu dijadi bulan-bulan RQ. APR7 mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Terkena call up dari seorang Benecuity. Satu buah Blade Trigger Bomb bakal coba di pop up hanya untuk menyelamatkan hidup dari R7. Tapi triknya akan lebih ke arah turret objektif untuk Eko. Kalsi di sisi lain Turtle yang terbuka kali ini. Tarik mundur, reward manipulation di commit. Yawi yang langsung dituju, langsung mundur juga dari Clay. Tidak mau lama-lama dan turtle-nya masih bisa disecure oleh Arkehoshi. Oke, Tonapart Memory hanya memberikan poke saja. Mengusir pergerakan dari Eko Filipin karena Turtle Lane. Bayu Besko berhasil diamankan oleh Arkehoshi. Tapi Benecuity mengejar ke arah seorang Clay kali ini. Dan Sanford bakal coba maju ke area depan. Satu buah wild charge, masih ada time journey dari seorang Finn. Yawi di area depannya Kartizi. Dengan satu buah wild dragon kali ini Finn-nya terjebak. Dan makan Skylar mencoba untuk menahan tapi Tonapart Memory. Yawi. Dari seorang Skylar dipukul balik oleh Arkehoshi dan R7. Mencoba untuk mengcover dan Skylar tidak tumbang kali ini. Setidaknya ada pertukaran yang didapatkan oleh Arkehoshi. Miss dari basic attack-nya tadi Om ya. Iya, tipis masih bisa kembali survive dan Eko, timing mereka berulang kali menyelamatkan nyawa mereka juga ya. Kayak misalnya tadi Sanji kena reverse time. Dia ke pojokan dari reverse time-nya, dia buka reward manipulation-nya. Jadi begitu ketarik lagi ke tengah, dia immune. Itu luar biasa loh, pemikiran kecil seperti itu. Menarik ya dengan beberapa dot simple sebenarnya namun bottom Betul. lane Sanford yang bakal langsung dituju. Masih ada immune untungnya dan kalau kita lihat dari itemnya Valentina atau Sanji ya. Clock of Destiny dan tidak pakai Enchanted Talisman ya. Ya, mengincar untuk damage yang besar ya.
Sedangkan dari gameplay seperti ini sekarang, artinya mereka sudah mulai bisa berkumpul bersama karena dari si gold game yang memang agak unggul Archie House-nya, tapi mereka bisa menang damage-nya dari Skylar. Aduh, deg-degan gini gamenya ya. Game kedua padahal masih baru game kedua, tapi pergerakannya Eko tuh temponya mereka tuh nggak mau kesetir sama Arkihosi. Meskipun kayak pergerakan dari objektifnya ini malah lagi didominasi oleh Arkihosi. Tapi lihat Benny Cutie aja di area midnya itu ngepopnya ke arah Clay itu udah sakit banget. Udah mulai berasa. Dan sekarang perbedaan level yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu jauh juga. Dari Benny Cutie masih di level 11, Skylar mungkin lagi menuju ke arah level 11 terlebih dahulu. Albert yang dimana sebenarnya pemain dari Arkeos ini maunya mainnya objektif aja. Mereka bisa dapetin turret, outer dan juga innernya terlebih dahulu sampai mereka bisa masuk ke area jungle-nya. Tapi Yawi ditahan dengan adanya satu buah Void Crystal. Skylar maju ke area depan dengan satu buah corrosive. Dan bahkan tuh dapat Yawi. memori dari seorang Skylar. Itu dia yang ditunggu-tunggu, Yawi. Ternyata sendirian saja di area rerumputannya dan langsung dipanis habis-habisan oleh seorang Skylar. Oke, flicker dari Finn. Mau nggak mau defensif flicker sebenarnya dan Iya. wardnya yang terbuka berhasil disecure oleh RRQ. Finn harus tumbang namun real ward manipulation dari Clay juga dibuka. Sanji yang juga down. Masih ada Skylar di bagian depan. Masih bisa flicker ke bagian belakang. Masih bisa selamat. Coba untuk dibalikin lagi Albert. Di bagian depan Sanfo harus menjadi korban menyisahkan dua pemain dari Eko Filipin. Tenang, I got you kalau kata Clay ya. Dari pergerakan Stanford yang hampir aja masih bisa selamat, dijawab dengan sangat amat baik oleh seorang Clay. Ini dia Indonesia yang kembali berjaya di game yang kedua kali ini. Sementara dua pemain, tiga bahkan dari Eko tadi tumbang terlebih dahulu. Meskipun Skylar akhirnya tumbang pertama kalinya ya. Tapi setidaknya masih ada trade yang bisa didapatkan oleh Arkeosi dan mulai masuk ke area jungle dari Eko Philippines. Skylar akan berfokus terlebih dahulu, turret di area midnya tentunya akan pecah. Dan 4 turret di tangan tim Indonesia. Bersama dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area atas ring. Oke, Finn yang bakal menjadi target lagi mungkin namun dua Dragon ke arah yang salah. Seven. Karsi langsung dipanis dan harus tumbang juga dari Karsi. Masih ada Lord yang berdiri tegap di arah top lane. Sanford juga down. Best turretnya yang bakal menjadi kuncian. Masih bisa di defense ternyata Sanji bisa memukul mundur teman-teman dari RRQ Hoshi namun tidak ada yang tumbang. Tidak ada yang tumbang karena Kartizi terjepit dengan adanya satu buah Black Dragon Form bersama dengan satu buah knock up dari seorang R7. Itu cukup buat Arkeosi, setidaknya mereka nahan nih di area atasnya. Meskipun akhirnya Lordnya berhasil untuk ditumbangkan oleh Eko Philippines. Ya, dan Sanji tadi misalnya di early game dia nak ngincar buat cooldown time reduction, tapi kali ini setelah menyelesaikan Lightning Transient kombinasi bersama dengan Clock of Destiny, dia sudah mulai mengarah ke sana. Jadi sudah punya damage besar, punya juga nanti cooldown time yang tepat untuk Arcane Strike-nya, untuk Shadow Strike-nya dia. Eve-nya, Enchanted Talisman Ice Queen Divine Glaive tanpa Glowing One atau belum dengan Glowing One-nya. Tapi dengan Divine Glaive kayaknya damage-nya udah jadi Lebih lumayan besar. terasa lah ya. Betul. Kalau di game sebelumnya dia bermain dengan Necklace of Durance kan, mau tidak mau. Tapi kali ini dengan penetrasi magic yang dimiliki oleh Clay sendiri, membuat dia akan lebih diperhatikan lagi nih Om. Ketika free dari reward manipulation-nya. Ya, dan Albert juga dia sangat-sangat tanky sekali ya. Guardian Helm sudah dibayar juga oleh Albert, tinggal ke Radia, Thunder bahkan. Bell mungkin setelah ini untuk last item bagi Albert. Karena kita tahu ya defensif aja yang dipakai, true damage akan menjadi modal utama buat Karina. Dan Ini- dari item bisa, dari skill juga bisa. Selama garda depannya Arkeosi nggak bisa ditabrak sama Eko, Arkeosi akan baik-baik saja. Ya, tapi tergantung menurutku ya di sini Vin dia harus main agak sedikit ke belakang karena takutnya di copy nanti sama Valentina. Iya, Wind of Nature untuk Benny Cutie. Respect terhadap damage dari seorang Skylar. Juga R7 yang bisa mengincar ke arah backline dari Eko Philippines. Dan kali ini Conceal Play mulai dibuka oleh seorang Yawi. Mencari siapa? Tidak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa. Di area bawahnya kosong. Karena pemain-pemain dari Arkeosi mereka lebih berfokus untuk mendapatkan objektif love. Dan kali ini apakah Eko mereka mau memaksakan, lihat semua Mereka mau fight. saatnya bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Yawi sudah mulai terlihat dari area midnya Kaltizi. Harus berhati-hati karena tentunya Albert sudah melihat pergerakan dari seorang Kaltizi kali ini. Dan Eko Philippines mereka mau coba untuk melakukan rusuh. Kevin harus flicker mundur terlebih dahulu. Dan satu buah retribution di tangan seorang Kaltizi bersama dengan Albert ini akan menjadi penentu. Sementara R7, Dragon Form. oh Albert! Berhasil untuk mendapatkan long play. Bio base-nya dipaksa tim fight. R7 mengincar ke arah belakang. Benny Benny Cutie. terkena petrify. R7 harus mundur terlebih dahulu.
Dan kali ini Skylar Yawi bakal down. pecah dan bahkan Albert Benny Kitty down. dengan Shadow Assault dari seorang Albert menumbangkan 4 pemain dari Eko Filipin, menyisakan Sanji begitu saja. Tapi Sanji memberikan more damage, flicker mundur. Dikejar. Albert, Dikejar. where are you going, Sanji? Kali ini tumbang dan oh my god, Sanji masih bisa bertahan tentunya. Tapi Albert sepertinya tidak akan It's okay. memaksakan, harus menahan terlebih dahulu agar sedikit bermain Oh no. disiplin dari Minions Akioshi. foul. Tapi kali Sanji mencoba untuk menahan, dia mencoba untuk mengkopi ke arah serangan Seven. Satu buah, dia mau manipulasi dibuka begitu saja. Tapi lihat, Sanford Lottie udah down. mulai masuk, Sanford tumbang. Base-nya. Dan bahkan base-nya akan difokuskan dan Indonesia masih memiliki harapan 1-1. Diamankan Arkihoshi. 1-1 bisa menyamakan kedudukan kali ini. Wah. RRQ Hoshi. Gila, deg-degan banget buset dah. Gila, diawali dengan setup yang bisa dibilang cukup gagal tadi. Dari Eko ya, dia, Dari Eko. mereka konsisten play. Entah apa yang terjadi, mereka mengira ada pemain Arkehouse yang berada di bottom lane. Gak ada siapa-siapa. Tapi ternyata semua salah.